Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita mencoba mendalami sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terekam di dalam kitab Sunan Abi Daud As-Sastani. Hadis ini sangat relevan dengan realita yang kita alami saat ini, di mana di beberapa daerah yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan yang ada di seluruh dunia, mengalami situasi yang sangat memprihatinkan karena adanya wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia saat ini. Di beberapa kebijakan pemerintah memberlakukan lockdown. Negara kita lebih berbeda dibandingkan negara-negara lain yang menempuh jalan tengah dengan nama pembatasan sosial berskala besar, terutama yang terjadi di kota Makassar dan di beberapa kota-kota yang lainnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika terjadi situasi pandemi seperti saat ini, kehidupan perekonomian masyarakat kita sangat kesusahan. Hampir di seluruh lini, hampir di seluruh profesi mengalami penurunan omset. Salah satunya dari segi perekonomian, dari segi pebisnis, dari segi pekerja mandiri, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Situasi seperti ini pernah suatu ketika terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang ada di dalam kitab Abu Daud ini. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menuju ke rumahnya. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdekatan dengan masjid. Itu sampingnya, karena masjid dulu itu hanyalah raudah dengan sekarang kita lihat ada mimbar dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuburan Nabi itu disitulah rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampingnya adalah raudah, dan di sekelilingnya itulah adalah Masjid Nabawi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melewati masjid, melihat seorang sahabat yang usia setengah baya. Dia sesekali menangis, kemudian menundukkan kepalanya, mencucurkan air matanya, duduk di dalam masjid. Dalam riwayat yang lain, dia duduk di emperan masjid, di sudut masjid. Lalu dia menangisi atau meratapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sahabat tersebut yang bernama Abu Umamah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran, ada apa gerangan sehingga Abu Umamah mencucurkan air matanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salat. Kenapa engkau duduk terus di dalam masjid sedangkan bukan waktu salat? Jadi dari kata-kata ini sebenarnya agama tidak menganjurkan kita selamanya duduk di dalam masjid. Masjid dipakai untuk beribadah, untuk bermunajat. Tapi setelah beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasiru fil ard, maka silakan keluar dari masjid, kemudian cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha. Karena usaha itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Jangan kita menganggap ibadah itu hanyalah ibadah tinggal dalam masjid atau ibadah mahdah saja. Ibadah ghairu mahdah termasuk mencari nafkah untuk keluarga, mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengatakan, kenapa engkau hanya duduk terus termenung dalam masjid? Lalu apa perkataannya Abu Umamah? Hamumun lazimatni wa duyunan, yang membuat saya
adalah utang penyakit yang menggerogoti fisik saya dengan utang yang mengganggu psikis saya. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada Abu Umamah? Afala u'allimuka kalaman idza fa'altahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada'an kadainaka. Moga engkau saya ajarkan apabila engkau membacanya doa tersebut. Ya, kalau istilah kita sugesti tersebut, membaca semangat tersebut. Azhaballahu azza wa jalla hammaka, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh macam penyakitmu. Dan tentunya jika engkau sehat, semangat bekerja, maka Allah akan membayarkan utang-utangmu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, doa ini sangat relevan untuk meningkatkan income di masa pandemi, untuk meningkatkan semangat kerja di masa pandemi, dan semoga kita diberikan imun sehingga kita terhindar dari hamum, terhindar dari segala macam penyakit. Manakah doanya, tidak usah terlalu saya memperpanjangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahrir rijal. Jamaah dimanapun Anda berada, doa ini memiliki dua urgensi yang sangat mendalam, yaitu bagaimana caranya fisik kita ini sehat sehingga semangat etos kerja kita tinggi. Setelah kita memiliki pekerjaan, maka dengan pekerjaan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan karunia-Nya, akan menurunkan berkahnya kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan imun kita di masa-masa pandemi ini. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberkati pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.